Dengan kata lain, Yesus memanggil dan mengutus para murid-Nya dan kita semua bukan untuk menjadi sama dengan dunia, melainkan mengajak kita untuk berjuang dan mengubah wajah dunia menjadi semakin serupa dengan wajahnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Sabtu 4 Mei, Pekan Paskah yang kelima. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber cinta kasih, Engkau mengasihi kami melalui Putra-Mu. Ajarilah kami untuk mengasihi sesama dengan rela memberikan waktu dan perhatian, serta berbagi berkat kepada mereka. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 15 ayat 18 sampai 21. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci Aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan Aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya Aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, penginjil Yohanes menggunakan kata dunia untuk menunjuk kepada manusia. Hal ini dapat kita baca dalam Yohanes bab 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sedangkan dalam ayat 18 yang kita dengar bersama hari ini, Yohanes menggunakan kata dunia untuk menyebut mereka yang bukan murid Kristus atau tidak mengenal Kristus. Jadi, menurut penginjil Yohanes ada dua kelompok manusia dalam dunia. Yang pertama, mereka yang percaya kepada Kristus, dan yang kedua, mereka yang tidak percaya kepada Kristus. Semua manusia berasal dari dunia, tetapi sejak mereka percaya kepada Kristus, maka mereka bukan lagi milik dunia. Mereka bukan lagi bagian dari dunia. Saudari-saudaraku yang terkasih, Yesus menyadari bahwa para murid-Nya akan berhadapan dengan mereka yang tidak percaya kepadanya. Mereka akan dibenci oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus.
karena mereka membenci Kristus. Mereka tidak menerima Yesus sebagai pembawa keselamatan. Mereka memperlakukan Yesus dengan sangat kejam dan bahkan membunuhnya, sebab mereka tidak mau kenyamanan mereka itu terancam oleh sabda dan ajaran-ajaran Yesus. Maka Yesus mengajak para muridnya untuk mencintai sesamanya dengan tulus sebagai tanda bahwa mereka mencintai Yesus. Mereka diingatkan juga bahwa mereka tidak boleh mengikuti nilai-nilai yang ditawarkan oleh dunia, seperti kekerasan, perebutan kekuasaan, balas dendam, mencari kenyamanan, kesenangan, kenikmatan, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, Yesus memanggil dan mengutus para muridnya dan kita semua bukan untuk menjadi sama dengan dunia, melainkan mengajak kita untuk berjuang dan mengubah wajah dunia menjadi semakin serupa dengan wajahnya. Kita diutus untuk menghadirkan Allah yang penuh belas kasih itu, Allah yang solider, Allah yang menunjukkan peradaban kasih. Maka marilah saudari-saudaraku yang terkasih, seturut teladan Tuhan kita Yesus Kristus dan ajaran-ajarannya, marilah kita menjadi saluran rahmat dan berkat-Nya, mewujudkan wajah Allah yang penuh belas kasih itu dalam hidup kita masing-masing. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami
bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.